Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali, di mana ini adalah pertemuan pertama kita ya setelah kita libur Lebaran kemarin. Yang insya Allah pembahasan kita hari ini kita akan masuk ke surat Al-Ikhlas. Tapi sebelum kita masuk ke surat Al-Ikhlas, karena beberapa banyak peserta yang baru masuk dan kemudian juga banyak yang belum terlalu paham tentang istilah makosid dan seterusnya. Jadi izin saya jelasin lagi dari awal ya. Jadi dalam mentadaburi Al-Quran, proses ketika kita ingin mentadaburi Al-Quran, sebetulnya ketika kita ingin mentadaburi Al-Quran, itu ada banyak sekali ilmunya. Ada banyak sekali langkah-langkahnya. Nggak cuman lewat tafsir ayat per ayat. Mungkin ketika kita mengikuti sebuah kajian tafsir atau tadabbur, kita biasanya mengikuti dari tafsir per ayat, tafsir ayat per ayatnya. Misalnya tafsir ayat pertamanya apa, ayat keduanya apa, ayat ketiganya apa, dan seterusnya. Padahal sebetulnya kalau kita mendalami ilmu Al-Quran secara lebih mendalam, ternyata para ulama kita, rahimahullah, itu banyak sekali menjelaskan ilmu-ilmu tentang bagaimana cara kita mentadaburi Al-Quran dari beragam macam sisinya. Pertama, ada dari sisi makosid. Jadi ketika kita ingin mentadaburi Al-Quran, kita bisa memulainya dari makosid Al-Quran. Nah, makosid itu apa? Makosid itu intinya adalah kita mempelajari garis besar surat itu tuh sedang membahas tentang apa sih? Misalnya surat Al-Fatihah atau surat Al-Baqarah deh. Al-Baqarah ini kan ayatnya ada 286. Ada banyak sekali kan ayat yang ada di surat Al-Baqarah ini. Dan kalau kita pelajari satu persatu, mungkin agak cukup lama untuk kita mempelajari tafsir ayat per ayatnya. Sedangkan ketika kita bahas dari sisi makosidnya, kita bisa langsung tahu nih gambaran inti surat Al-Baqarah ini sedang membahas apa. Surat Ali Imran sedang membahas apa. Padahal kalau kita lihat jumlah ayatnya itu ada banyak sekali. Nah itu yang dimaksud dengan makosid. Kita membahas inti sari surat tersebut itu sedang membahas tentang apa. Kemudian juga ada cara mentadaburi Al-Quran lewat hubungan surat per surat. Kita kan kalau kalau membuka mushaf pasti kan ada susunan ya. Ada Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah ada surat Al-Baqarah, setelah surat Al-Baqarah ada surat Ali Imran, setelah surat Ali Imran ada surat An-Nisa dan seterusnya. Intinya susunan surat ini sudah apa ya? Sudah rapih gitu dari awal sampai ke akhir. Nah, para ulama kita rahimahullah itu juga mau ada sebuah ilmu namanya Rabtu Bainaswar kalau nggak salah namanya, di mana para ulama mengajarkan kita sebenarnya kita bisa juga mentadaburi nih, kenapa sih susunan suratnya disusun dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Ternyata salah satu rahasianya adalah ketika kita baca surat Al-Fatihah, di situ di ayat terakhirnya kan kita minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami petunjuk yang lurus, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan orang-orang yang engkau ridhoi, ghairil maghdub, bukan orang yang engkau murkai dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat. Di sini ada kata maghdub, ada juga kata dhalin. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan maghdub ini merujuk kepada orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi ini dia tahu ilmunya, dia tahu kebenarannya, tapi dia tidak mau mengamalkannya. Sedangkan ad-dhalin merujuk kepada orang-orang Nasrani, yang mana mereka nggak tahu kebenarannya, tapi mereka mengklaim bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Nah, kemudian
Setelah Allah jelaskan ayat ini bahwa kita tuh nggak mau meminta jalan seperti orang Yahudi dan juga orang Nasrani, di surat Al-Baqarah Allah memulai penjelasan untuk orang-orang yang maghdub, orang-orang yang dimurkai, yaitu orang Yahudi. Kenapa sih orang Yahudi itu sampai dimurkai? Makanya di surat Al-Baqarah kalau Bapak Ibu perhatikan, itu penjelasannya banyak sekali menjelaskan tentang orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel. Kenapa mereka tuh sampai dimurkai gitu sama Allah? Karena benar-benar kelewat batas sikap mereka terhadap Nabi Musa alaihissalam. Di antara contohnya adalah ketika Nabi Musa alaihissalam ini sedang dikejar-kejar oleh pasukan Firaun, pada saat itu Nabi Musa dan Bani Israel sudah kepentok nih, udah nggak ada jalan lagi. Karena di depannya itu ada laut gitu, sedangkan di belakang itu pasukan Firaun. Maka apa yang terjadi pada saat itu Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Nah, singkat cerita kan si tongkat ini ngebelah lautan sampai akhirnya Bani Israel ini bisa melewati laut tersebut dan akhirnya pasukan Firaun terjebak di tengah-tengah dan Allah tenggelamkan. Nah, pada saat itu Bani Israel itu kan melihat secara langsung bagaimana Allah menolong Nabi Musa dan mereka, di mana secara akal manusia itu nggak mungkin kan si lautan lautan itu bisa terbelah. Tapi mereka menyaksikan secara langsung bagaimana lautan terbelah. Artinya mereka tuh bisa langsung lihat gitu bagaimana kuasa Allah pada saat itu. Tapi karena mereka ini kaum yang ngeyel, setelah setelah Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel ini sudah diselamatkan oleh Allah dan sudah sampai gitu, dan ketika mereka melihat pasukan Firaun tenggelam kan ketika tenggelam itu mereka akhirnya muncul lagi ke permukaan dalam kondisi sudah meninggal semua. Di mana pasukan Firaun pada saat itu memakai banyak perhiasan, ada harta rampasan perang juga dan seterusnya. Sedangkan di kaumnya Nabi Musa alaihissalam itu dilarang untuk mengambil harta rampasan perang, apalagi mengambil emas-emasnya. Cuman mereka ngeyel. Ternyata karena mereka ngeyel, mereka mengumpulkan semua emas-emasnya. Kemudian setelah dikumpulkan, si emasnya ini malah dibakar. Kemudian setelah dibakar, mereka malah menjadikan emas itu jadi patung anak sapi. Dan setelah jadi patung anak sapinya, mereka malah menyembah patung anak sapi itu. Sebentar. Afan. Oke, balik lagi. Nah, setelah mereka diselamatkan, mereka kan menyaksikan secara langsung bagaimana Allah menyelamatkan mereka. Tapi setelah itu mereka malah menyembah patung anak sapi. Jadi benar-benar keterlaluan gitu sikap mereka. Mereka udah tahu kebenarannya, tapi di satu sisi mereka selalu ngeyel gitu untuk tidak mau mengikuti perintah Allah. Dan ada banyak sekali cerita-cerita seperti ini yang mana ketika misalnya Nabi Musa alaihissalam itu sudah selesai mengambil kitab Taurat, ternyata mereka malah mengatakan dengan entengnya tidak mau mendengarkan Nabi Musa dan tidak mau percaya kepada kitab Taurat sebelum mereka benar-benar bisa ngobrol langsung dengan Allah. Bahkan di saat itu mereka langsung dihukum oleh Allah di mana ada satu gunung Allah angkat dan Allah akan lemparkan kepada mereka dan mereka menyaksikan bagaimana si gunung ini melayang gitu di atas mereka. Nah, ini kan satu hal yang mungkin bagi kita itu suatu hal yang menakjubkan sekali ya, tapi bagi mereka itu biasa aja. Makanya mereka itu disebut dengan yang maghdub karena mereka benar-benar tidak pernah mau mendengarkan perintah Allah gitu. Kemudian di surat Ali Imran-nya, nah di surat Ali Imran-nya Allah jelaskan lebih detail tentang orang-orang Nasrani. Nah, jadi susunan Al-Baqarah kemudian ke Ali Imran itu ternyata sangat selaras dengan apa yang ada di surat Al-Fatihah.
Di surat Al-Fatihah di akhir ayatnya Allah bahas al-maghdub yaitu orang Yahudi. Kemudian Allah bahas orang yang dolin di surat Ali Imran-nya. Jadi benar-benar penyusunan itu adalah penyusunan yang sesuai gitu dengan apa yang sudah Allah jelaskan dalam surat Al-Fatihah. Berurutan gitu. Dari surat dari surat Al-Baqarah dulu baru masuk ke surat Ali Imran. Nah, ini ilmu yang lain gitu. Ketika kita ingin mentadaburi Al-Quran, kita bisa mentadaburi lewat hubungan surat per suratnya. Dan para ulama juga sudah menuliskan kitab tadabur mentadaburi surat per suratnya. Kemudian ada juga kita bisa mentadaburi Al-Quran lewat tafsir ayat per ayat. Nah, ini mungkin sudah sering kita perhatikan ya. Mungkin di kajian-kajian tafsir ada banyak sekali kajian tafsir yang membahas ayat per ayat. Kita mentadaburi ayat pertama maknanya apa, ayat kedua maknanya apa, ayat ketiga maknanya apa, dan seterusnya. Kemudian juga kita bisa mentadaburi Al-Quran melalui kaidah-kaidah tadabur. Kaidah-kaidah tadabur itu ada banyak. Contohnya misalnya ketika ada tanwin. Nah, kita ketika baca Quran kan kita sering menemukan tanwin ya. Ada tanwin apa? Ada tanwin fathah, ada tanwin kasroh, ada tanwin dhammah. Nah, tanwin itu ternyata kalau dalam ilmu bahasa Arab mempunyai makna tertentu. Dimana kalau kita lihat dari sisi bahasa Arabnya dulu ya. Dari sisi bahasa Arab ketika ada tanwin artinya dia nakiroh. Nah, ketika nakiroh, arti misalnya nakiroh tuh kayak gini. Ada satu bahasa Arab, misalnya bahasa Arabnya buku, itu kitabun. Nah, ketika kitabun itu kan pakai tanwin, kitabun dengan al-kitabu itu maknanya beda. Padahal kalau kita lihat katanya tuh sama gitu. Sama-sama kitab. Cuman yang membedakan yang pertama kitabun itu pakai tanwin, sedangkan al-kitabu itu pakai alif lam. Ternyata dua kata ini punya makna yang berbeda. Nah, kalau di dalam Al-Quran, ketika ada tanwin, ini menunjukkan makna yang jauh lebih beda lagi. Contoh misalnya ketika Allah berbicara tentang suatu hal yang mulia, suatu hal yang bagus-bagus misalnya, dan hal tersebut disampaikan dengan kata tanwin misalnya, maka makna ayatnya itu adalah makna ayat yang sangat mulia. Misalnya, Inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Al-usri dan yusron. Yusron di situ kan pakai tanwin. Di mana yusron ini artinya kemudahan. Nah, nakiroh itu maksudnya adalah si tanwin ini tuh Allah ingin menjelaskan bahwa di balik satu kesulitan itu ada beragam macam kemudahan-kemudahan yang akan Allah berikan, dan di mana kemudahan-kemudahan ini sifatnya tuh mulia sekali, akan mengangkat derajat seseorang. Ini makna dari sisi tanwin. Kemudian tapi kalau sisi tanwinnya itu menjelaskan makna yang buruk, misalnya kayak kayak Allah sedang menjelaskan kisah-kisah orang yang durhaka, misalnya kayak di surat Al-Ahzab deh misalnya, di mana Allah menyebutkan bahwa fi jidha hablun, hablun, di mana di sini hablun ini pakai tanwin. Hablun mim masadin. Masadin juga sama-sama pakai tanwin. Tapi kan di sini konteksnya itu konteks yang buruk gitu. Di lehernya, nah di mana di ayat di makna fi jidha hablum mim masad, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Nah, hablun dan mim masad, tali sabut yang dipintal ini adalah tali sabut yang benar-benar nantinya akan menghinakan mereka, yaitu menghinakan eh, siapa istri dari Abu Lahab ini. Allah sampaikan fi jidha hablum mim masad, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Mungkin kalau kita baca dari sisi bahasa Arabnya, kita cuma akan memahami oh nanti si istri Abu Lahab ini akan diikat gitu lehernya oleh tali dari sabut yang dipintal. Tapi kalau kita lihat dari susunan bahasa Arabnya, nah, hablun dan mim masad ini hablunnya ada tanwin, masadin juga ini tanwin. Ternyata maknanya bukan cuma sekedar dililit, tapi benar-benar dihinakan nantinya di hari akhir atau di neraka jahanam. Mereka benar-benar dalam kondisi yang paling hina. Karena di sini Allah jelaskan menggunakan tanwin. Nah, itu kaidah tadabur. Ada juga kaidah tadabur dilihat dari sisi fiil misalnya. Kata kerja. Kan kalau kita belajar bahasa Inggris mungkin ada kata kerja aktif, ada kata kerja pasif ya. Nah, kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Maaf, kata kerja apa? Lampau dan juga kata kerja yang akan datang. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya fi'il madhi dan juga ada fi'il amr, fi'il mudhari. Fi'il madhi itu artinya
kata kerja yang sudah terjadi atau kata kerja di masa lalu. Kemudian fi'il mudhari itu artinya kata kerja yang sedang terjadi saat ini atau yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, itu makna secara ringkasnya dari fi'il madhi dan fi'il mudhari. Jadi intinya kalau fi'il madhi menjelaskan makna yang sudah terjadi dan fi'il mudhari menjelaskan makna yang saat ini terjadi atau yang akan terjadi. Tapi menariknya di dalam Al-Qur'an ketika Allah membahas tentang hari kiamat, apa yang akan terjadi di hari kiamat, siapa yang akan masuk ke dalam surga dan neraka, Allah selalu menjelaskan menggunakan fi'il madhi. Sedangkan fi'il madhi itu secara kaidah bahasa Arab di antaranya yang mungkin di sini yang pernah belajar bahasa Arab pasti selalu diajarkan bahwa makna fi'il madhi itu untuk sesuatu yang sudah terjadi. Padahal fi'il madhi itu sebetulnya punya banyak makna. Di antara maknanya memang menjelaskan makna yang sudah terjadi. Nah, makna yang lain adalah untuk menekankan sesuatu yang akan terjadi itu benar-benar akan terjadi. Makanya dalam ayat-ayat yang bercerita tentang hari akhir, di surga neraka Allah selalu menggunakan fi'il madhi. Karena ini bentuk penekanan dalam bahasa Arab bahwa hal tersebut akan benar-benar terjadi. Ketika Allah menjelaskan tentang misalnya bahwa nanti setiap dari kita akan dihisab, setiap dari kita akan ditimbang amalannya, setiap dari kita akan diperlihatkan amalannya, itu semua pakai fi'il madhi. Yang artinya orang-orang Arab pada saat itu benar-benar meyakini dan mengetahui bahwa hal tersebut akan benar-benar terjadi. Kemudian juga ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu di antara maknanya yang biasanya dipelajari dalam bahasa Arab dasar menjelaskan tentang makna yang akan terjadi atau yang sedang terjadi. Tapi ada makna yang lain dari sisi fi'il mudhari. Di mana ketika fi'il mudhari ini digunakan, maka pada saat itu fi'il mudhari ini sedang menunjukkan sifat tertentu. Misalnya di surat Al-Baqarah di ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, yu'minuna ini pakai pakai apa? Pakai fi'il mudhari. Di mana di sini Allah ingin menjelaskan sifat orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna ini adalah fi'il mudhari. Nah, makna fi'il mudhari di sini yu'minuna bil ghaib bukan yang sedang terjadi saat ini atau yang akan terjadi saat ini, tapi Allah sedang menjelaskan bahwa karakteristik orang-orang yang beriman atau karakteristik orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang ketika mereka menjalankan sebuah perintah Allah, mereka benar-benar menjalankan dengan totalitas. Ketika Allah perintahkan untuk beriman kepada yang gaib, alladzina yu'minuna bil gaib, maka mereka senantiasa mengamalkan hal tersebut. Mereka benar-benar meyakini adanya hari akhir, walaupun hal tersebut belum benar-benar mereka rasakan. Mereka mengimani takdir baik dan takdir buruknya. Kemudian wa yuqimunas shalah, mereka senantiasa mendirikan sholat, jadi benar-benar nggak pernah bolong gitu sholatnya. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka setiap sering kali bersedekah dan menginfakkan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi karakteristik itu di Allah ingin menjelaskan sifat karakteristiknya dengan menggunakan fiil mudhari. Nah, ini juga salah satu kaidah salah satu ilmu yang bisa kita gunakan untuk mentadaburi Al-Qur'an, yaitu menggunakan kaidah-kaidah tadabur. Dan kaidah tadabur ini ada cukup banyak ya, kaidah-kaidahnya. Nggak cuman kaidah tanwin aja, nggak cuman kaidah fi'il madhi, fi'il mudhari aja, tapi ada banyak sekali kaidah-kaidah tadabbur yang memang Allah sudah jelaskan yang sudah dijelaskan oleh para ulama kita rahimahullah dalam kitab-kitabnya. Jadi intinya sebetulnya ada banyak sekali ilmu-ilmu untuk mentadaburi Al-Qur'an, nggak cuman tafsir ayat per ayatnya. Nah, saya pribadi setiap kali mengajar tafsir, kebetulan memang saya sering mengajar tafsir di beberapa masjid misalnya. Nah, ketika mengajar tafsir itu saya selalu mulai dari maqasidnya dulu. Saya selalu mulai dari maqasid. Kenapa? Kenapa selalu mulai dari maqasid? Supaya setiap jamaah atau setiap peserta itu faham intisari surat itu tuh sedang membahas tentang apa. Jadinya ketika mereka memahami, oh surat Al-Ikhlas itu intisarinya ini. Surat Al-Fatihah intisarinya ini. Surat Al-Falaq, surat An-Nasr, surat Al-Lahab intisarinya ini.
itu membuat mereka tuh jauh bisa punya bayangan gitu, punya bayangan oh surat ini tuh menjelaskan tentang apa poin A atau poin B dan seterusnya. Sehingga nanti ini akan memudahkan mereka dalam memahami gambaran besar suratnya dulu, gambaran besarnya suratnya itu menjelaskan tentang apa, dan juga ini akan membantu mereka nantinya ketika mereka ingin menjelaskan hal tersebut kepada anaknya. Misalnya anaknya nanya, ini kenapa sih kita ngafalin surat Al-Ikhlas? Nah, kita jelasin dari sisi makosidnya. Karena nggak mungkin kita jelasin ayat per ayatnya. Kenapa nggak mungkin? Karena ketika menjelaskan dari sisi ayat per ayatnya, mungkin anak akan kenapa akan merasa kesulitan karena makna ayatnya terlalu banyak misalnya ketika dia sudah menghafal ayat-ayat yang cukup banyak ya ayatnya misalnya. Nah, ketika kita jelasin dari sisi makosidnya itu jauh jauh lebih bisa memberikan gambaran secara umum bagi anak untuk memahami makna si surat demi suratnya. Jadi surat An-Nas dia tahu gambaran besarnya apa, surat Al-Falaq tahu gambaran besarnya apa, surat Al-Ikhlas tahu gambaran besarnya apa, dan seterusnya. Kemudian juga biasanya setelah saya menjelaskan makosid, nah saya sering mengakhiri dengan cara mengamalkannya. Karena yang paling penting kan kita bisa mengamalkan maknanya. Bukan cuma sekedar tahu, bukan cuma sekedar paham, oh ini tuh menjelaskan tentang A, tentang B, tentang C, dan seterusnya. Tapi kita tahu gitu, setelah kita mempelajari ini, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tentu kita harus bisa mengamalkannya. Makanya nanti setiap kali kajian ini berlangsung, pasti saya akan mengakhiri kajian tersebut dengan pembahasan cara mengamalkannya, supaya Bapak Ibu juga ngerti gitu gimana cara mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Karena biasanya hal yang paling sering disampaikan itu biasanya setiap di kajian ini mereka bingung gimana cara mengamalkan surat-surat tersebut, surat yang sudah dipelajari atau ayat yang sudah dipelajari, bukan cuma sekedar tahu oh ini ceritanya tentang ini. Misalnya kita sedang membahas tentang ceritanya Bani Israel. Kita tahu nih ceritanya tentang tentang apa aja gitu, dan kita tahu juga mereka itu eh, melakukan dosa apa saja. Nah, cuman kan yang paling penting itu kita bisa mengamalkannya kan, supaya kita tidak menjadi seperti mereka, apa aja langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dan seterusnya. Seperti itu. Dan di kajian Jumat ini juga nantinya fokus kita tuh baru di makosidnya dan cara pengamalannya. Kalau nanti makosidnya kita mungkin sudah mulai menguasai dengan baik, sudah mulai paham gitu gambaran surat-suratnya itu sedang menjelaskan apa saja, baru kita mulai masuk ke bagian yang lainnya. Tafsir ayatnya atau mungkin hubungan surat per suratnya supaya kita jauh lebih memahami oh ternyata setelah surat Ali Imran masuk ke An-Nisa tuh rahasianya ini ya ternyata, atau misalnya setelah setelah surat Al-Lahab masuknya ke surat Al-Ikhlas bukan ke surat Al-Falaq dulu, ternyata rahasianya ini dan seterusnya. Supaya apa? Supaya kita benar-benar punya gambaran bahwa ternyata Allah itu benar-benar menurunkan Al-Quran tuh untuk kita jadikan pedoman hidup, dan setiap susunannya atau urutannya itu ternyata bukan urutan yang dibuat sia-sia. Seperti itu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang makosid surat Al-Ikhlas. Nah, makosid ini saya ambil referensinya dari tafsir Al-Mukhtasar. Di mana di dalam tafsir Al-Mukhtasar dijelaskan makosid surat Al-Ikhlas adalah monopoli Allah dalam sifat keilahian dan kesempurnaannya, serta kesuciannya dari kepemilikan anak, orang tua, dan juga sekutu. Nah, apa arti monopoli dalam konteks ayat ini? Maksudnya adalah monopoli monopoli yang dimaksud dalam surat Al-Ikhlas ini atau dalam makosid surat Al-Ikhlas ini adalah hanya Allah satu-satunya yang memiliki, tidak ada yang berbagi dan juga tidak ada yang menyamai. Jadi intinya di dalam surat ini Allah tuh ingin menjelaskan bahwa hanya Allah saja Tuhan yang esa. Maksudnya hanya Allah saja Tuhan yang satu itu cuman Allah, dan setiap dari kita as-somad kan ada di ayat kedua tuh Allahus somad, di mana maksud dan makna dari as-somad ini adalah setiap dari kita makhluk-makhluknya itu sangat butuh kepada Allah. Makanya di surat Al-Fatihah, di surat Al-Ikhlas ini Allah jelaskan semua sifat-sifat Allah. Gak ada perintah di sini, gak ada larangan di sini, tapi Allah jelaskan tentang sifat-sifatnya.
Makanya di sini disampaikan di dalam tafsir Al-Mukhtasar, surat Al-Ikhlas ini menjelaskan tentang monopoli Allah dalam sifat keilahiyaan dan kesempurnaannya. Yang mana berarti maksudnya hanya Allah yang memiliki sifat ketuhanan dan hanya Allah yang memiliki kesempurnaan yang mutlak. Nggak ada makhluk yang setara dengan Allah. Nggak ada makhluk yang menyerupai dengan Allah. Nggak ada makhluk yang bisa menandingi Allah. Kemudian juga maksud dari monopoli dalam sifat keilahiyaan itu maksudnya adalah hanya Allah yang berhak disembah. Ketika kita minta minta apapun, kita mintanya kepada Allah, bukan minta kepada pohon, bukan minta kepada jin, bukan minta kepada tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat, bukan minta kepada hewan sapi misalnya, atau bukan minta kepada matahari, bukan minta kepada api dan seterusnya. Yang mana mereka ini yang tadi kita sebutkan, entah itu pohon yang dianggap keramat, jin, atau apa, atau matahari, hewan dan seterusnya itu nggak punya sifat keilahiyaan mereka, karena mereka pada hakikatnya diciptakan oleh Allah. Mereka juga pada hakikatnya butuh untuk diberikan makan. Kayak misalnya hewan deh, mereka butuh dikasih makan. Kalau nggak dikasih makan, mereka akan mati. Kalau misalnya mereka nggak dikasih makan, mereka akan mati. Kalau misalnya mereka nggak dirawat, misalnya nggak dimandiin dan seterusnya, mereka akan terlihat kotor dan seterusnya. Dan tentu yang namanya Tuhan itu kan sempurna, nggak mungkin bentuknya seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan monopoli dalam sifat keilahiyaan dan kesempurnaannya. Nah, kalau kesempurnaan ini maksudnya dari sisi as-somadnya, di mana hanya Allah yang memiliki kekuasaannya, hanya Allah yang maha kaya, hanya Allah yang maha sempurna, yang mana semua makhluknya itu butuh sekali kepada Allah. Makanya kita setiap setiap melakukan apapun kan selalu diiringi dengan doa. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga banyak mengajarkan kita doa-doa. Ketika kita masuk ke kamar mandi ada doanya. Ketika kita keluar dari kamar mandi ada doanya. Ketika kita mau makan ada doanya. Mau keluar rumah ada doanya. Naik kendaraan ada doanya. Kemudian ketika di pasar ada doanya. Bahkan ketika maaf berhubungan suami istri pun itu ada doanya gitu. Banyak sekali aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu selalu harus diiringi dengan doa. Kenapa? Karena ini mengajarkan kepada kita bahwa kita itu makhluk yang lemah, kita itu makhluk yang nggak bisa ngapa-ngapain kalau kita nggak dibantu oleh Allah. Makanya di surat Al-Fatihah yang pernah kita bahas, di situ kan ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di bagian wa iyyaka nasta'in hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Ini menunjukkan bahwa kita tuh pada hakikatnya nggak bisa ngapa-ngapain kalau kita nggak dibantu oleh Allah. Makanya hal yang harus selalu kita tanamkan dalam diri kita ketika kita diberikan beragam macam ujian, kita mintanya langsung kepada Allah. Jangan jangan yang terlintas dalam benak kita itu adalah orang lain dulu gitu, atau bos kita dulu, atau hal-hal yang semisal dengan itu. Yang perlu kita benar-benar fokuskan itu adalah kita langsung berdoa kepada Allah. Bahkan ketika kita diberikan sebuah ujian misalnya atau musibah ya, misalnya kita amit-amit jabang bayi kecelakaan, atau amit-amit jabang bayi ada yang dikeluarkan dari pekerjaannya misalnya, atau misalnya ada yang habis ditipu gitu misalnya sama karyawannya atau sama temennya, atau dan yang semisal dengan itu lah, misalnya dia belum nggak hamil misalnya 5 tahun, ternyata di tahun ke-6 dia hamil tapi ternyata qadarullah keguguran. Intinya kan musibah-musibah tersebut. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh pernah mengajarkan satu doa. Doa ini tuh sebenarnya pernah diajarkan kepada Ummu Salamah. Di mana ketika ketika suaminya ini meninggal, Abu Salamah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada beliau, yaitu Ummu Salamah, untuk berdoa, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Di mana kata Rasulullah, ketika seseorang habis terkena musibah dan beliau membaca doa tersebut, kata Rasulullah, maka Allah akan menggantikan dengan ganti yang jauh lebih baik, yang nggak pernah terbayangkan sama sekali oleh orang tersebut. Gantinya akan diganti dengan hal yang jauh lebih bagus misalnya, atau hal yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, makanya ketika kita dihadapkan dengan sebuah ujian, cobaan, apapun itu, usahakan selalu kita langsung
menyampaikan doa tersebut, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Supaya apa? Supaya Allah senantiasa langsung bantu kita, Allah langsung ganti dengan sesuatu yang jauh lebih mulia, jauh lebih baik lagi. Kemudian, serta kesuciannya dari kepemilikan anak, orang tua, dan sekutu. Nah, ini makna dari ayat yang kedua dan ketiganya. Ketiga dan keempatnya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Di mana Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Nah, di sini Allah ingin menjelaskan bahwa Allah itu terbebas dari hal tersebut. Allah nggak punya anak. Allah juga nggak mungkin diperanakan. Allah juga nggak ada sesuatu yang setara dengan Allah gitu. Nah, di sini kalau kita lihat dari makosid surat Al-Ikhlasnya aja, itu ternyata bisa memberikan gambaran kepada kita intisari dari surat Al-Ikhlas itu apa. Nah, makanya saya pribadi selalu mulai dari makosid surat Al-Ikhlas atau makosid dari setiap surat. Apalagi nanti ketika kita sudah sampai ke surat-surat yang cukup panjang ya. Misalnya surat Az-Zumar, surat Al-Kahfi, dan seterusnya. Makanya kenapa kita misalnya disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi di setiap malam Jumat? Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kita untuk menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi untuk terhindar dari fitnah Dajjal? Ternyata kalau kita pelajari makosidnya, di situ ada rahasianya. Kenapa? Karena surat Al-Kahfi ini sendiri, kalau kita lihat dari sisi makosidnya, ternyata sedang menjelaskan tentang fitnah-fitnah, fitnah-fitnah atau ujian-ujian. Ada fitnah dari sisi ilmu, ada fitnah dari sisi harta, ada fitnah dari sisi jabatan dan seterusnya. Yang mana ternyata kalau kita ingin mentadaburi makna tersebut, kita seolah-olah ingin minta pertolongan kepada Allah gitu untuk dihindarkan dari beragam macam fitnah, diantaranya yaitu fitnah Dajjal itu sendiri. Nah, itu bisa kita pelajari dari sisi makosidnya. Karena kalau kita lihat kan ada ayatnya 110. Mungkin nggak akan nangkep dari bagian itu. Tapi ketika kita mempelajari dari makosidnya dulu, kita langsung punya gambaran, oh ternyata Masya Allah surat Al-Kahfi ini mengajarkan kita untuk terhindar dari beragam macam fitnah. Nah, ketika kita pelajari ayat per ayatnya, itu jauh lebih bisa memberikan gambaran lebih utuh lagi terkait makna ayatnya. Seperti itu. Nah, apa yang kira-kira bisa kita amalkan dari makosid surat Al-Ikhlas ini? Pertama, kita harus tahu dulu bahwa inti pesan dari surat Al-Ikhlas ini ingin mengajarkan tauhid yang murni, hanya Allah yang berhak disembah, dan Allah Maha Sempurna juga tidak memiliki sekutu apapun. Nah, tentu cara mengamalkannya adalah menghadirkan niat ikhlas. Kita selalu berusaha setiap kali ingin mengamalkan sesuatu, kita selalu minta pertolongan kepada Allah untuk dibantu agar kita selalu mengikhlaskan niat kita ini. Nah, seperti yang pernah kita bahas di surat An-Nas kalau nggak salah, ketika kita menghadirkan niat, misalnya kita mau ngaji, atau kita mau sedekah, atau kita mau bantu orang, di mana di dalam niat kita tuh sebenarnya sudah ikhlas nih, sudah benar-benar mau menolong dia tanpa pamrih gitu. Tapi ketika kita melakukan hal tersebut, terus tiba-tiba di hati kita tuh terbesit, kamu kayaknya apa kamu kayaknya ngelakuin ini bukan karena ikhlas deh, tapi karena ingin dipuji oleh orang lain. Maka apa yang perlu kita lakukan? Ini was-was ya, itu tuh was-was. Yang perlu kita lakukan, kita tepis hal tersebut. Kita tepis hal tersebut dan kita bilang sama diri kita, sejak awal saya meniatkan hal ini ikhlas karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau karena ingin dilabeli orang yang baik dan seterusnya. Kenapa kita perlu lawan? Karena itu adalah waswas syaitan yang memberikan waswas kepada kita supaya kita tidak jadi melakukan amal baik tersebut. Nah, saya pribadi pernah mengalami hal tersebut ketika dulu di Mesir. Nah, di awal-awal waktu di Mesir itu saya ketika berangkat kuliah dari tempat saya tinggal, itu agak cukup jauh tuh. Dari tempat saya tinggal ke kampus itu kurang lebih kalau nggak salah 40 menit gitu. Nah, di mana setiap kali berangkat kuliah itu saya selalu memperhatikan kok banyak banget orang-orang Mesir di bis itu selalu baca Quran ya. Kayaknya enak nih kalau misalnya saya juga baca Quran, karena
apa sambil nunggu perjalanan, bisa sambil murojaah, bisa sambil latihan perbaikan huruf dan seterusnya. Akhirnya saya coba nih untuk melakukan hal tersebut juga tanpa ada niatan dari awal bahwa saya ingin juga terlihat baik gitu di mata orang. Tapi niatnya benar-benar ingin latihan, ingin memanfaatkan waktu sebaik mungkin pada saat itu. Nah, tapi ketika ketika mulai baca Quran di mana di bis itu, tiba-tiba ada bisikan nih, wah kamu kayaknya pengen dilihat sama orang-orang bahwa kamu ini adalah orang yang solih nih, orang yang pengen terus terlihat mengamalkan ajaran-ajaran yang baik nih. Nah sempat tuh tergoda, iya ya kayaknya saya nggak etis juga nih ngelakuin amal soleh di tempat umum, takutnya dianggap pria. Akhirnya pada saat itu saya tutup nih mushafnya. Terus karena ngeganjel banget kan si was-was tersebut di hati, akhirnya saya tanya ke syekh saya pada saat itu, kenapa ya kalau misalnya saya baca Quran gitu di mana, di bis atau di halte dan seterusnya, kadang ada perasaan seperti itu beneran dari kita atau bukan ya syekh? Terus syekhnya jawab bahwa hal tersebut itu pada hakikatnya adalah was-was yang diberikan oleh syaitan supaya kamu itu nggak jadi melakukan amal solih, supaya kamu jadinya menyia-nyiakan waktu selama perjalanan pulang atau selama proses menunggu bis tersebut. Nah, di situ saya baru menyadari bahwa ternyata makna dari was-was itu benar-benar menyerang diri kita yang terlihatnya tuh seperti biasa aja gitu, seolah-olah itu datangnya dari kita padahal sebetulnya bukan. Makanya Syekh Ahmad Khudair kalau nggak salah, Hafizahullah pernah menyampaikan bahwa sebetulnya tipu daya syaitan itu lemah sekali. Karena dia itu cuma bisa ngasih was-was aja. Tapi walaupun lemah, banyak banget manusia yang tertipu dengan was-wasnya karena nganggep kalau hal tersebut itu datangnya memang dari diri dia sendiri. Makanya mungkin kita akan menemukan banyak orang yang tertipu dengan was-wasnya. Misalnya ada orang yang diwaswasin terus wudhunya nggak benar. Akhirnya dia wudhu terus-terusan sampai basah kuyup. Ada orang yang diwaswasin dengan niat misalnya. Kayaknya tadi saya pas sholat belum niat ya. Akhirnya ngulang lagi sholatnya, ngulang lagi. Ada juga orang yang diwaswasin dengan buang angin gitu. Tepat ketika udah wudhu, mau takbiratul ihram, dia ngerasa kayaknya saya tadi kentut deh. Padahal sebetulnya dia nggak kentut gitu. Akhirnya dia iyain terus waswasnya sampai akhirnya dibuat terus-menerus dia itu melakukan hal tersebut. Nah, ini makanya hati-hati nih kalau kita melihat merasakan ada was-was dalam diri kita, hal yang perlu kita lakukan itu adalah kita tepis hal tersebut supaya kita tidak terus-menerus mengikuti si was-was tersebut. Karena kalau kita terus mengikuti was-was tersebut, si setan itu akan terus-menerus memainkan perasaan was-was kita dari yang sebelumnya cuman ragu sampai ke hal-hal yang lainnya. Kemudian juga dengan kita memahami bahwa ternyata maksud dari surat Al-Ikhlas ini mengajarkan tentang tauhid murni dan juga Allah Maha Sempurna dan tidak memiliki sesuatu apapun, maka apa yang perlu kita banggakan dari amalan kita? Karena pada hakikatnya yang perlu kita sadari itu adalah kalau kita gabungkan ya dengan surat Al-Fatihah di kata iya karena stain hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan, maka kita menyadari bahwa kita tuh manusia yang lemah yang nggak bisa ngapa-ngapain, ngapain juga kita harus riak kepada orang lain. Ngapain juga kita harus berbangga-bangga diri kepada orang lain ketika kita mengamalkan sesuatu gitu. Makanya di kata iya karena Abu dua iya karena Stain, Syekh Ibnu Taimiyah itu pernah menyampaikan bahwa obat dari ria dan juga ujub itu ada di iya karena Abu dua iya karena Stain. Karena ketika kita ujub dan ria itu kan merasa diri kita jauh lebih baik daripada orang lain dan juga kita merasa diri kita tuh punya kehebatan lain gitu daripada orang lain. Nah, ketika kita baca iya karena Abu dua iya karena Stain, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan, kan ini menunjukkan kalau kita tuh sebetulnya lemah kalau bukan karena pertolongan dari Allah kita nggak mungkin bisa ngapa-ngapain. Makanya hati-hati dari hal tersebut, jangan sampai kita merasa diri kita lebih baik. Misalnya eh, apa ngelihat orang baca Quran, misalnya dia baru belajar baca Quran misalnya ya, dia baru belajar baca Quran dan kita dengar suaranya tuh masih terbata-bata, huruf-hurufnya masih belum bagus misalnya, terus kita ngerasa
bacaan dia kok gitu banget ya. Harusnya bacaan dia tuh harusnya orang yang kayak gitu tuh jangan baca Al-Quran di tempat umum karena ngeganggu ngeganggu pemandangan misalnya. Bacaannya jelek, hurufnya nggak bagus misalnya, atau dia juga apa nggak belum bisa tartil bacanya dan seterusnya. Itu kan merasa diri kita jauh lebih baik dan akhirnya kita merasa diri kita tuh lebih hebat gitu sehingga kita akhirnya ingin memamerkan bahwa bacaan saya lebih baik daripada kamu misalnya dan seterusnya. Hati-hati bagian ini karena ketika kita meyakini bahwa hanya Allah yang berhak disembah, Allah itu maha sempurna, maka apa yang perlu kita banggakan dari diri kita sendiri. Kemudian juga cara mengamalkan yang berikutnya adalah mengingat tujuan hidup itu hanya untuk Allah pada hakikatnya ya. Tujuan hidup kita itu hanya untuk Allah, bukan untuk selain dari Allah. Makanya ketika kita memahami hal tersebut, makosid surat Al-Ikhlas ini di mana Allah menjelaskan bahwa ternyata hanya Allah saja gitu yang berhak disembah, hanya Allah saja yang berhak untuk kita minta segala sesuatunya. Berarti tujuan hidup kita tuh benar-benar orientasinya hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Makanya ketika kita dihadapkan dengan beragam macam kesulitan, yang perlu kita hadirkan dulu di hati kita itu adalah Allahnya, bukan orang lainnya. Kan banyak orang misalnya lagi terlilit hutang, atau dia itu bangkrut, yang ada di pikiran dia tuh malah malah temennya yang lebih kaya misalnya, atau orang lain gitu. Sedangkan dia lupa bahwa Allah itu adalah zat yang maha kaya gitu. Allah yang zat yang maha kaya yang mana ketika kita meminta kepada Allah, Allah pasti akan berikan kepada kita. Walaupun nggak berikan secara langsung uang dijatuhkan dari langit ya, tapi Allah pasti akan memberikan solusi-solusinya. Apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita perbaiki, dan seterusnya. Jadi intinya ketika kita senantiasa bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri kita kepada Allah, dan senantiasa memikirkan tujuan kita hanya untuk Allah, maka Allah akan senantiasa membantu kita untuk keluar dari beragam macam permasalahan-permasalahan yang sedang kita alami. Makanya dari dalam surat yang lain, Inna ma'al usri yusran. Di situ Allah jelaskan, benar-benar menjelaskan bahwa di balik satu kesulitan itu ada beragam macam kemudahan. Kalau kita benar-benar meniatkan atau menawarkan hati kita hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Jadi latihan yang perlu kita latih hari ini adalah pertama, kita selalu minta pertolongan kepada Allah, kita minta dibantu kepada Allah agar kita itu selalu bisa ikhlas kepada Allah, selalu dijaga agar tidak riya, selalu bisa dibantu untuk melakukan beragam macam hal yang Allah ridhoi. Dan kita juga ikhtiar dengan berusaha untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dan menautkan hati kita hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Seperti itu. Wallahu alam. Ada yang ingin ditanyakan? Ustaz mau tanya, Suaranya kecil, Ibu, punten. punten ya kecil ya, bentar. Masih kecil Ustaz? Agak kedengar. Ah, ini udah maksimum padahal. Mengenai was-was Ustadz itu sering saya alami itu ketika sholat ya. Eh, Perasaan udah tahiyat awal apa belum gitu ya. Nah itu bagaimana caranya supaya kita tetap bisa khusyuk gitu tanpa menghilangkan was-was itu. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Apakah kita ulangi lagi sholat atau menganggap bahwa sudah tahiyat awal, kemudian kita nanti ada sujud sahwi atau bagaimana Ustaz? Nah, jadi ini was-wasnya lebih ke jumlah rokaat ya? Iya, misal gitu rokaat kadang-kadang lupa baca Al-Fatihah, yakin apa udah baca Al-Fatihah apa belum kok langsung ke surat. Ya maklum sudah tua Ustaz. Gimana? Oke. Jadi ada sebuah kaidah penting, kaidah fikih yang mengatakan kalau kita diberikan sebuah keraguan, ada dua keraguan, misalnya kalau dalam sholat, ini rokaat kedua atau rokaat ketiga ya, nah, maka Hmm. kita pilih yang paling meyakinkan bagi diri kita. Oh. Karena ketika kita ragu, pasti kita ada condong ke salah satu pilihan, entah itu pilihan satu atau pilihan dua. Misalnya kita ragu ini rokaat kedua atau rokaat ketiga ya, tapi kita dalam hati lebih yakin ini kayaknya rokaat ketiga. Maka kita perlakukan sholat tersebut di rokaat ketiga. Nggak perlu ngulang lagi dari rokaat kedua. Kenapa? Karena khawatirnya nanti malah jadi nambah harokat. Nah, kok harokat? Rokaat.
malah jadi nanti nambah rokaat sholatnya. Jadi kita masuk ke rokaat ketiga dan kita yakin tanpa perlu sujud sahwi. Kecuali kita benar-benar udah di rokaat ketiga nih, tapi kita masih belum benar-benar yakin, maka pada saat itu kita lakukan sujud sahwinya itu. Oh gitu ya. Jadi kita berpikir positif aja bahwa yakin bahwa ini adalah sudah dilakukan gitu ya. Apa sudah rakaat ketiga atau sudah dilakukan tahiyat awal gitu ya. Karena kadang-kadang saya berpikir begitu Ustaz, tapi akhirnya jadi ke sampai akhir itu nggak bisa khusyuk karena terus ragu gitu. Iya, betul. Dan di situ setan semakin bermain nantinya. Akhirnya Iya, kita dibuat kayaknya batalin aja deh biar lebih iya, afdol. iya betul. Hmm. Baik, baik, baik Ustaz. Nuhun Ustaz. Assalamualaikum. Ah ya, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Ada lagi? Izin Ustaz, Ya, Ibu. sama kasusnya dengan Bu Heni. Tapi itu tanpa sujud sahwi lagi ya Ustaz? Iya. Oh, saya selama ini kalau ragu tadi, saya biasanya sujud sahwi Ustaz. Itu salah ya Ustaz? Astagfirullah. Iya, Ibu. Jazakallah Iya, khair langsung aja. Ustaz. Wah, iya, jazakallah Termasuk khairan. juga kalau tadi ya Ustadz ya, kalau merasa kayaknya batal nih, kayak batal gitu-gitu itu kita terus aja lanjutin ya Ustadz ya. Terus ya. Karena Baik pernah Ustadz. terjadi di zaman Rasulullah, ada salah satu sahabat, dia itu lagi sholat. Nah, ketika sholat, dia tuh ngerasa, kayaknya saya buang angin nih. Akhirnya dia ini nih keluar dari barisan sholat. Kemudian pas selesai sholat, Rasulullah tanya ke sahabat tersebut, kenapa tadi keluar sholat akhirnya jadi masbuk gitu. Terus sahabat ini jelasin kalau tadi kayaknya ngerasa ada angin yang keluar gitu. Terus Rasulullah tanya, kamu itu pada saat itu nyium bau gak? Kalau nggak nyium bau berarti itu bukan bukan apa bukan ada angin keluar, tapi itu cuman was-was aja. Dan kejadian seperti ini itu ada banyak sekali di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama sampai mengumpulkan hadis-hadisnya, kemudian sampai buat satu kaidah, kalau kita ragu dalam suatu hal, kita pilih yang paling kuat. Baik Ustadz. Jazakallah khair. Wah, iya, jazakallah khairan. Pak Muhammad Marianto, silakan Pak, dinyalakan mikrofonnya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya perkenalkan Muhammad Marianto dari Kutai Timur. Oh ya, Ini boleh Ustaz, Pak. saya mau tanya ini kan kalau tadi masalah was-was apa lupa atau tentang rakaat salat ya. Nah, kalau yang sering saya alami ini menguap Ustaz seperti halnya orang mengantuk padahal kan kalau ya sudah dibilang sudah berwudu atau sudah mensegarkan dirilah mandi atau apa sebelum sholat itu kan, tapi masih aja kadang ketika kita sudah takbiratul ihram belum selesai al-fatihah itu sudah menguap sampai bahkan dalam setiap rakaat sholat itu seperti apa solusinya ya? Nah, sering menguap pada saat sholat ya. Mm-mm. Nah, ini biasanya kalau menguap ini biasanya yang sering terjadi itu karena ada, tapi ini sebagai apa ya, yang biasanya sering di-sharingkan oleh ustadz-ustadz yang lain ini biasanya karena ada gangguan jin. Mm-mm. Nah, di mana di gangguan jin ini, si jin ini tuh selalu membuat kita itu terlihat seolah-olah capek banget dan ngantuk banget ketika sedang ibadah, entah itu baca Quran, entah itu zikir, entah itu sholat, ataupun amal-amal solih yang lainnya. Sehingga ngebuat akhirnya ketika kita melakukan ibadah tuh nggak benar-benar bisa dimaksimalkan dengan sangat baik. Nah, biasanya Iya. kalau udah terjadi seperti ini, coba banyakin pertama ngerukyah badan diri kita sendiri, khususnya setiap sebelum tidur. Kan Rasulullah pernah mengajarkan kalau kita mau tidur, kita tiup ini, kita ke tangan kita sambil baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, dan Anas. Kemudian setelah ditiup, kemudian kita oles-olesin atau kita usap-usap ke badan kita, dan itu terus kita lakukan setiap hari menjelang tidur. Kemudian setelah si waktu subuh dan waktu sore,
usahakan jangan pernah terlewat dari zikir pagi dan petang, khususnya membaca yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masalahnya Seperti itu itu, Pak. setiap ya seperti yang Ustadz bilang tadi, entah itu sholat atau zikir atau ngaji tuh pasti cepet itu keluar gerakan nguap itu. Ya, biasanya seperti itu yang sering disampaikan oleh ustadz-ustadz yang memang sering apa ya berpengalaman dari sisi ruqyah ya. Iya, saya sempat kepikiran juga kalau mau ruqyah gitu kan, cuma siapa yang bisa pandu ruqyah ini? Mm-mm. Jadi ruqyah itu bisa bisa mandiri Ustadz ya. Bisa mandiri, nggak perlu kita nunggu orang lain. Yang penting kita yakin, kita minta Mm-mm. pertolongan sama Allah, insya Allah Allah akan bantu. Oh iya, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Astria ya? Iya Ustadz. Ustadz, saya mau melanjutkan pertanyaan yang tadi mengenai waswas dalam sholat. Jadi selama ini tuh saya mikirnya kalau antara sudah 3 rakaat atau 2 rakaat ya itu pilih yang terkecil. Enggak ya Ustadz, berarti pilih yang teryakin ya Ustadz ya. Iya, pilih yang teryakin. Dan tadi yang maaf saya kurang jelas gimana kalau sujud sahwi dan gimana kalau nggak sujud sahwi Ustadz. Misalnya kita lebih yakin 3 rakaat nih, ya udah kita anggap 3. Terus tadi kayak gimana kalau perlu sujud sahwi dan gimana kalau enggak Ustadz? Oke. Nah, ketika kita nggak perlu sujud sawi, misalnya tadi kita kan milih yang paling kita yakini. Oh, misalnya ini Iya, di rakaat ketiga. iya. Maka ketika kita sudah pilih rakaat ketiga dan hati kita tetap yakin di situ, maka kita tidak perlu sujud sahwi di situ. Karena udah apa was-was kita yang kurang rakaatnya itu sudah terbantahkan dengan keyakinan tersebut. Tapi ketika misalnya kita masih tetap ragu nih ketika milih yang yakin gitu misalnya yang 3 rakaatnya tapi kita di situ masih tetap ragu gini kayaknya masih 2 nih kayaknya saya terlalu kurang gitu si rakaatnya maka karena kita masih ragu nah di situ kita lakukan sujud sahwinya. Oh, baik Ustadz ya. Jadi pilih yang misalnya 60% lebih yakin, 40% nggak yakin, tetap pilih yang 60% Ustadz berarti ya. Iya betul. Oh ya memang sih karena waswas setan bermainnya di situ Ustadz. Kalau selalu pilih yang lebih kecil ujung-ujungnya nggak pernah selesai gitu ya Ustadz ya. Baik ya. Iya seperti itu. Ya syukron Ustadz. Jazakallah khairan. Apa baik jazakallah khairan. Pak Hari ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Oh iya, ini saya baru ikut pertama kali nih Ustadz. Oh iya masya Allah Pak mangga. Ya, ini untuk mentadaburi Al-Quran. Ini apakah orang awam seperti saya bisa, yang belum pernah merasakan pondok pesantren atau di madrasah? Iya itu aja Pak. Pak Hari pertanyaannya itu aja. Hilang ya suaranya. Suaranya hilang itu. Oh ya hilang ya benar ya. Iya Ustadz hilang. Oke, karena cuma sampai di situ saya coba jawab ya. Nah, sebetulnya kita semua itu bisa mentadaburi Al-Quran kalau kita tahu urutan mentadaburi Al-Qurannya. Nah, urutan mentadaburi Al-Quran itu yang pertama yang harus kita hindari ya. Ini yang wajib sekali untuk kita hindari itu mentadaburi Al-Quran lewat terjemahan. Jangan kita mentadaburi Al-Quran lewat terjemahan. Karena kenapa nggak sangat dihindari mentadaburi Al-Quran lewat terjemahan? Pertama, kalau kita mentadaburi Al-Quran lewat terjemahan, banyak yang bingung ketika baca ayatnya, kok kayak nggak nyambung ya dengan ayat sebelumnya. Atau kok makna ayatnya kayak rancu ya. Misalnya, sebentar. Ini pernah ditanyain soalnya ke saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nih buat Bapak Ibu. Di surat apa ya kemarin itu Al-Isra kayaknya kalau nggak salah. Ah ya,
Di surat Al-Isra ayat 79. Nah, kita buka ya sama-sama surat Al-Isra ayat 79. Nah, di surat Al-Isra ayat 79, di sini Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Kalau kita lihat terjemahannya, artinya kayak gini. Dan pada sebagian malam, melakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Nah, ketika saya ngajar kajian tafsir di Bogor, pada saat itu ada satu bapak nanya ke saya, Ustadz, saya tuh selama ini sering sekali sholat tahajud, Ustadz. Cuman udah beberapa pekan ini saya stop sholat tahajudnya. Terus saya tanya, kenapa Pak? Karena saya baca di surat Al-Isra Ustadz ayat 79, di situ kan Allah memerintahkan kita untuk melakukan sholat tahajud sebagai suatu tambahan ibadah, Ustadz. Tapi yang saya bingung itu kok di situ Allah bilang mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Sedangkan kata mudah-mudahan kan kalau dalam bahasa kita tuh bisa bisa iya bisa enggak, Ustadz. Berarti kalau kita sholat tahajud artinya kita bisa diangkat ke tempat yang terpuji, bisa juga enggak dong. Nah, karena hal tersebut saya akhirnya ya udah ngapain juga saya sholat tahajud, toh di situ juga Allah bilangnya mudah-mudahan. Nah, di sini beliau salah paham makna ayatnya. Kenapa? Karena beliau mencoba mentadaburi lewat terjemahan. Sedangkan kalau kita lihat dari susunan katanya, di situ ada kata asa. Asa ini yang nantinya diterjemahkan jadi mudah-mudahan. Nah, asa dalam bahasa Arab itu artinya itu adalah fi'il taroji. Memang kata kerja yang memberikan angan-angan. Ya, mudah-mudahan lah seperti ini kalau kita terjemahkan. Tapi dalam sebuah kaidah tadabur, nah ini masuk ke kaidah tadabur ya. Dalam sebuah kaidah tadabur, ketika membahas kata asa, para ulama mengatakan kata asa dan kata la'alla, kalau datangnya dari Allah, itu bukan bermakna mudah-mudahan, tapi bermakna sebuah kewajiban. Artinya, ketika ada kata asa atau kata la'ala, artinya Allah akan benar-benar mengangkat derajat seseorang itu ke tempat yang terpuji. Nah, kalau kita terapkan kata asa dengan kaidah tadabbur tersebut di ayat ini, artinya bisa jauh lebih baik lagi kan? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, bukan lagi mudah-mudahan. Allah, artinya pasti akan jadi seperti ini. Allah pasti akan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Karena asa dari Allah itu adalah sebuah kewajiban yang pasti akan Allah kabulkan kepada hambanya. Makanya ketika kita ingin memulai tadabur, hal yang paling sering saya sarankan, hindari mentadaburi dari terjemahan. Karena pasti akan ada banyak hal yang disalahpahami. Apalagi kalau kita nggak ngelihat dari sisi kata bahasa Arabnya. Seperti itu. Itu yang pertama yang perlu kita perhatikan ya ketika kita ingin mentadaburi Al-Quran. Hindari mentadaburi lewat lewat terjemahan. Nah, gimana cara kita mentadaburi Al-Quran kalau gitu? Kalau bukan lewat terjemahan, pertama, tadi seperti yang kita sampaikan di awal ya. Nah, kita bisa mulai dari makosid. Makosid surat-surat Al-Quran. Nah, makosid ini bisa Bapak Ibu pelajari dari tafsir Al-Mukhtasar. Tafsir Al-Mukhtasar itu tafsir yang ringkas sekali yang memang diperuntukkan untuk pemula atau orang yang belum benar-benar ngerti bahasa Arab. Tafsir Al-Mukhtasar atau tafsir Al-Muyassar, tapi di tafsir Al-Mukhtasar ada makosid surat, tapi kalau di tafsir Al-Muyassar nggak ada makosid surat. Nah, di tafsir Al-Mukhtasar kita bisa pakai tafsir Al-Mukhtasar, kemudian kita baca setiap makosid-makosidnya. Jadi lebih disarankan untuk mentadaburi langsung pakai kitab tafsir, tapi tafsirnya jangan tafsir yang tinggi ya, jangan tafsir yang berat. Kayak misalnya tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, itu bagi kita pemula yang belum pernah mondok, apalagi yang belum pernah belajar bahasa Arab, hindari tafsir berat seperti itu. Kenapa harus dihindari? Karena pembahasan di tafsir Ibnu Katsir ya. Tafsir Ibnu Katsir itu pembahasannya cukup panjang dan di situ kadang banyak hadis-hadis gitu yang disampaikan di setiap tafsir ayatnya. Nah, kalau kita nggak ngerti maknanya atau kita nggak ngerti kok ayat ini kenapa disambunginnya ke hadis ini ya, kayak nggak nyambung. Nah, kita malah semakin bingung nantinya ketika memahami makna ayatnya. Makanya kalau kita mau mentadaburi Al-Quran, kita pilih tafsir yang ringkas. Tafsir Al-Mukhtasar, tafsir Al-Muyassar, atau tafsir As-Sa'di. Di mana ketiga tafsir ini yang tadi saya sebutin yang ringkas-ringkas ini sudah ada alhamdulillah terjemahannya.
Sudah ada dalam bentuk terjemahan ya, bisa dicari di marketplace. Banyak kok yang jual ketiga tafsir ini, Al-Mukhtasar, Al-Muyassar, dan juga tafsir As-Sa'di. Jadi kita bisa mulai melalui kitab-kitab tafsir tersebut. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita ingin lebih meningkatkan lagi kualitas tadabbur kita pelajari ilmu bahasa Arab dasar ya. Bahasa Arab dasar pun sebetulnya kita sudah mulai pelajari, sudah bisa mulai mentadaburi. Seperti tadi dari tanda tanwin misalnya. Tanwin kan itu sebetulnya kalau kita baca Quran atau kita belajar tajwid kan pasti akan menemui hukum tanwin kan, hukum nun sukun dan tanwin. Nah, ternyata tanwin itu punya makna tersendiri. Nah, kita misalnya belajar ilmu sorof dasar nih. Ilmu sorof dasar itu nanti ngajarin kita cara mengidentifikasi mana fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Di mana dari fi'il mudhari dan fi'il madhi dan fi'il mudhari itu kita juga sudah bisa mulai mentadaburi Al-Quran. Seperti yang tadi kita sebutkan kaidah tadabur dari fi'il madhi, ada kaidah tadabur dari fi'il mudhari. Nah, bisa kita pelajari lewat hal-hal tersebut. Seperti itu. Intinya, kalau kita mau mulai mentadaburi Al-Quran, hindari lewat terjemahan dan gunakan tafsir-tafsir yang ringkas sebagai panduannya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Maaf tuh Ustadz, tadi terputus sinyalnya. Oh iya, Ya, ini sekarang itu kan ada mapping Al-Quran itu ya Ustadz. Apakah metode itu bisa digabungkan gitu Ustadz? Maksud saya, dari sekian surat, sekian ayat, itu kan kita mapping. Nah, itu oh apakah iya. bisa kita combine dari mapping itu, terus kita anukan ke tadaburinya supaya kita nggak terlalu panjang Ustaz. Jadi supaya lebih simpel gitu Ustaz. Terus yang terakhir ini untuk mempelajari tafsir mukasar apa tadi itu kan harus ada dasarnya untuk ilmu sorof ya. Nah, sedangkan kita belum paham sekali sama sekali itu untuk sorof nahwunya itu Ustaz. Gimana itu Ustaz? Oke. Eh, sebentar Pak, yang tafsir mapping itu maksudnya ini ya, ayat 1 sampai 5 bahas apa, 6 sampai 7 bahas apa, gitu bukan? Ya betul betul Ustaz. Mapping Oh Al-Quran iya. itu. Jadi tafsir mapping itu bisa dibilang juga tema ya, tema per ayat. Jadi dalam satu surat, misalnya surat Al-Baqarah deh. Surat Al-Baqarah kan jumlahnya ada 286 ayat. Nah, dari 286 ayat itu terbagi jadi beberapa tema-tema kecil lagi. Misalnya ayat 1 sampai 5 itu sedang membahas tentang kisah orang-orang yang beriman. Ayat 6 sampai 7 orang-orang kafir. Ayat 8 sampai 20 itu sedang membahas kisahnya orang munafik. Nah, ketika kita ingin mentadaburi Al-Quran lewat pembagian tema atau Quran mapping ini juga, itu bisa sangat membantu kita untuk mentadaburi Al-Quran lewat potongan tema-temanya. Oh, berarti ayat 1 sampai sekian itu temanya sedang membahas tentang poin A, poin B, dan seterusnya. Itu juga bisa membantu. Kemudian yang terakhir di bagian ilmu sorof dan ilmu nahu, sorof dasar, kalau kita belum punya pegangannya, berarti kita harus pelajari hal tersebut dulu, Bapak. Oke, terima kasih Ustadz. Syukran kalian kasih. Wah, iya, Mbak. Oke, mohon maaf kita akhiri dulu ya, karena saya bentar lagi ada kelas lagi. Kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.